Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Saya Nur Anissa, kelas IAT 4C, ingin menjelaskan tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Adapun biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenapa dinamakan Al-Bantani? Karena Syekh Nawawi dilahirkan di Banten, yakni di desa Tanara, Serang, pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi. Ia meninggal dunia pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi dalam usia 80 tahun. Nama lengkapnya Syekh Nawawi Al-Bantani adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Ibnu Umar At-Tanari Al-Jawi Al-Bantani. Ayahnya bernama Kiai Haji Umar bin Arabi, adalah ulama dan penghulu desa Tanara, juga pemimpin sebuah masjid di desa yang menjadi cikal bakal berdirinya pesantren milik keluarganya. Ibunya yang bernama Nyai Zubaidah, seorang wanita solehah dan taat beragama. Selanjutnya, kepribadian dan mazhab Syekh Nawawi Al-Bantani. Kepribadiannya, beliau terlahir dari keluarga yang agamis dan lingkungannya menjadi pusat kesultanan sekaligus pusat penyebaran agama Islam di Banten. Memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan intelektualnya. Kecerdasan diwarisi dari orang tua dan para nenek moyangnya. Beliau merupakan orang-orang yang berpengaruh baik dalam bidang agama maupun pemerintahan. Bakatnya menjadi orang alim sudah nampak sejak usia kanak-kanak. Mazhab Syekh Nawawi ini mengikuti faham yang dikembangkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Dalam kitabnya Fath al-Majid, beliau berkali-kali merujuk kepada Al-Asy'ari dengan menyebutnya sebagai syekh. Pada dasarnya, ia mengidentifikasi dirinya sebagai pengikut Asy'ari dalam term-term i'tiqad. Adapun guru dan murid Syekh Nawawi Al-Bantani, guru-guru beliau yang ada di Mekah, yakni Syekh Sayyid An-Nahrawi, Syekh Sayyid Ahmad Dimyati, Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Muhammad Khatib Al-Hambali, Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Yusuf Sumbulaweni, Syekh Abdul Hamid Ad-Dagostani. Kemudian murid-muridnya yang dari Indonesia menjadi pimpinan pesantren, yakni Kiai Khalil Bangkalan Madura, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ilyas Serang Banten, Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi Caringin Jawa Barat, Kiai Haji Asnawi Kudus. Rihlah ilmiah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau berkelana dan mendalami berbagai ilmu pengetahuan ke negeri-negeri lain, seperti Madinah, Mesir, Syam, bahkan Mekah. Kapasitas intelektual beliau juga beragam. Ia belajar berbagai jenis ilmu agama, seperti ilmu kalam, ilmu kesusastraan, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan lain sebagainya. Dari berbagai bidang yang ia pelajari, maka tidak heran jika banyak peneliti menyatakan bahwa sosok Syekh Nawawi ini merupakan ulama yang luas wawasannya. Dibuktikan dengan banyaknya karya yang ia hasilkan. Beliau pergi ke Mekah bersama 2 orang saudaranya untuk menunaikan ibadah haji. Akan tetapi, setelah musim haji usai, ia tidak langsung pulang ke Indonesia. Semenjak menetap di Mekah, Syekh Nawawi bertemu dengan para ulama besar kelahiran Indonesia, seperti Imam Masjidil Haram, yaitu Syekh Ahmad Khatib Sambas, Abdul Ghani Bima, Syekh Nahrawi, Syekh Ahmad Dimyati, Yusuf Sumbulaweni,
Ahmad Zaini Dahlan, dan Muhammad Khatib. Adapun karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani, yang pertama dalam bidang tafsir. Dalam bidang tafsir hanya menulis satu buah kitab, yaitu Tafsir Al-Munir lima Alim At-Tanzil atau Marah Labib Bikasyaf Makna Al-Quran Al-Majid, yang terdiri dari 2 jilid. Kitab ini sangat dikagumi oleh ulama di Mekah dan di Mesir, dan juga banyak digunakan di pesantren-pesantren di Indonesia. Yang kedua, bidang ilmu nahwu, yaitu Fathu Al-Ghafir Al-Khatiyya Syarah ala Nadam Durniya Al-Musamma bil Kaukab Al-Jaliyah, dan Kashfu Al-Maruqiyah an Sattari Al-Jurmiyah, serta Lubab Al-Bayan. Yang ketiga, bidang fikih dan hukum Islam, yaitu Nihaya Al-Zain fi Irsyad Al-Mubtadi'in, Qut Al-Habib Al-Gharib Tawshi' ala Fat Al-Qarib Al-Mujib, Mirqah Su'ud At-Tasdiq Syarh Sulam Al-Munajjad, Kashifa As-Sa'di fi Syarh Safina An-Najah, Syarh Ar-Riyad Al-Badil bi As-Simar Al-Yani'ah, dan Syarh Bahjah Al-Wasail, dan Syarh Uqud Al-Lujain fi Bayan Hukuk Az-Zawjain. Yang keempat, bidang hadis, yaitu Tangkihul Qaul Al-Hasis, yakni Syarh ala Lubab Al-Hadis. Penilaian para ulama. Prestasi beliau dalam bidang keilmuan juga tidak terbantahkan. Beliau, sebagai bukti atas pernyataan itu adalah bahwa beliau memiliki banyak gelar, yang diantaranya Said Ulama Al-Hijaz, yakni penghulu para ulama Hijaz, Alim Al-Hijaz, yakni seorang alim di tanah Hijaz, Imam Ulama Al-Haramain, fuqaha dan hukama mutaakhirin. Syekh Nawawi juga mempunyai karya-karya yang sedikitnya berjumlah 41. Fakta ini merupakan dalil yang kuat untuk menunjukkan betapa alimnya beliau. Kapasitas keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam bidang bahasa Arab sudah tidak diragukan lagi, mengingat nahwu dan shorof termasuk 2 cabang ilmu bahasa Arab. Maka dapat dipastikan bahwa beliau juga menguasai kedua cabang ilmu. Peran Syekh Nawawi dalam bidang hadis. Kajian terhadap kitab Nashahul Ibad juga dilakukan dalam paruh kedua ini. Arwansyah dan Faisal Ahmad Shah menganalisis ayat-ayat Al-Quran yang terdapat dalam kitab Nashahul Ibad. Analisis ini guna melihat seberapa jauh ayat-ayat Al-Quran membantu dan menjelaskan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab karya Nawawi Al-Bantani tersebut. Dalam kesimpulannya, bahwa Syekh Nawawi ini dalam penjelasan karyanya lebih menitik beratkan terhadap hadis-hadis, asar-asar, dan perkataan hukama daripada menggunakan Al-Quran. Berbeda dengan Zarif, Ahmad Levi Fahrul Afifi, dan Jawiya Dakir pada tahun 2012 melakukan penelitian terhadap hadis-hadis yang digunakan oleh Syekh Nawawi dalam ketiga karyanya, yakni Nashahul Ibad, Maraq Al-Ubudiyah, dan Mirqat Su'ad At-Tasdiq. Penelitian ini menitik beratkan bagaimana Syekh Nawawi dalam metode penulisan hadis-hadis Nabi. Temuan dalam penelitian ini ialah bahwa Syekh Nawawi dalam kepenulisan hadis sangat beragam. Di antaranya menuliskan hadis tanpa sanad, tidak adanya ketetapan dalam menyebut periwayat dalam level sahabat, dan juga terkadang menggunakan riwayat bil makna. Temuan terakhir dalam penelitian ini, yakni dari segi metode penulisan hadis,
Nawawi merupakan sosok yang mempunyai kapasitas dalam ilmu hadis. Begitu juga studi terhadap hadis-hadis dalam karya Syekh Nawawi juga masih dilakukan. Surahmat pada tahun 2015 mengkaji hadis yang dilakukan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam karyanya yang berjudul Uqud Al-Lujain dalam hal relasi suami istri. Penelitian ini berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh Ahmad Levi dan Jawiyah. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kualitas hadis yang digunakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam karyanya. Dari penelitian ini dapat ditarik benang merah bahwa hadis-hadis yang digunakan Syekh Nawawi Al-Bantani sangat bervariasi, yakni variasi yang dalam arti penilaian dari segi kualitas hadis yang digunakan olehnya, meliputi hadis sahih, hasan, dhaif, maupun hadis yang belum diketahui sumbernya.